Minggu lalu, saudara, ini di bulan Natal, kemarin firman Tuhan, kita harus menyambut Natal ini dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati yang baik. Dan itu masih saya buat tema hari ini juga, sikap hati. Nah, kemarin kita belajar dari orang Majus, betul? Ya, orang Majus, yang pertama dia punya sikap hati yang apa, saudara? Ya, percaya. Bu Linda nyatet soalnya, ya kan? Nah, jemaat itu nyatet di HP saudara itu ada itu dicatat supaya bisa merenungkan firman itu siang dan malam. Karena orang yang merenungkan firman siang dan malam akan Tuhan buat berhasil, Bapak Ibu. Yang kedua, sikap hati yang bagaimana? Coba, jangan Bu Linda yang menjawab, yang lain. Hati yang wah, Bu Roma yang menjawab. Wah, jos ya. Dengan hati yang rendah, tidak sombong, tidak tinggi hati. Lalu yang ketiga, hati yang apa? Hati tadi menyerah, lalu menyembah. Yang terakhir, hati yang apa? Berkemurahan atau berkorban, memberikan persembahan. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita juga akan belajar sesuatu. Slide-nya Mas, sudah Mas? Kita akan belajar sesuatu masih tetap tentang menyambut Tuhan dengan sikap hati Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti live streaming. Alami sukacita Natal di tahun ini. Alami sukacita Natal dan damai sejahtera. Hari-hari ini banyak orang kehilangan damai sejahtera. Hari-hari ini orang banyak kehilangan sukacita. Terlebih teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kena banjir, yang kena erupsi, mereka sedang mengalami duka cita, Bapak Ibu. Tetapi saudara, tidak hanya itu, banyak orang mengalami kehilangan sukacita, mengalami kehilangan damai sejahtera karena persoalan-persoalan yang sepele, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu di bulan Natal ini alami berkat Tuhan yang namanya sukacita Natal, damai sejahtera di Natal itu. Nah, saudara, Alkitab yang akan kita baca itu mengajak kepada kita untuk melihat, untuk belajar kepada Tuhan. Mari kita lihat dulu ayat Mas kita, saudara. Dari Injil Lukas pasal 2, ayat 15 sampai ayat 17. Kemarin saya di GPDI Petra menyampaikan Injil Lukas pasal 2, ayat 36 sampai 38. Lalu minggu yang lalu juga ada di Lukas juga ada, di Matius juga ada. Karena saling berkaitan. Nah, sekarang masih saya lanjutkan di Injil Lukas. Dan nanti minggu depan Ibu Gembala akan melanjutkan di Lukas. Nah, mari kita lihat. Pasal 2 ayat 15 sampai 17. Di depan ada, Bapak Ibu, sudah tinggal membaca saja. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Yes. Bapak Ibu, ayat ini ya terjadi ketika gembala-gembala domba, kawanan gembala-gembala domba, mereka sedang ada di padang Efrata. Mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan, Bapak Ibu. Ya, mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan. Diberitahu bahwa akan lahir seorang anak raja, seorang raja damai, lahir di dunia ini. Dan dia adalah Immanuel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang hari-hari ini, kemarin sudah saya singgung, menyambut Natal dengan euforia. Orang banyak berpikir hari-hari ini, Bapak Ibu, ya, sebagian besar berpikir bahwa menikmati sukacita Natal
itu harus dengan baju baru. Pergi ke mall, belanja yang banyak untuk kebutuhan Natal, pernak-pernik Natal. Sebagian orang begitu Bapak Ibu. Kumpul keluarga di restoran, kumpul keluarga di tempat-tempat yang bagus. Boleh-boleh saja, memang sebagian orang bisa bersukacita karena itu, saudara. Tetapi Bapak Ibu, sebetulnya yang orang yang bisa menikmati sukacita Natal, sepenuhnya bila kita memiliki sikap atau tindakan yang baik atau tindakan yang tepat. Mas Bagas, udah di slide ketiga loh. Oke. Nah. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini hampir anak-anak Tuhan, bahkan gak anak Tuhan pun ikut belanja pohon Natal, saudara. Ya saya lihat kemarin, orang beli pohon Natal, saya gak tahu buat apa. Mungkin buat kado, saudara ya. Dan banyak hal, saudara. Sukacita Natal tidak dipengaruhi oleh berapa banyaknya kado. Saya sukacita sekali, saudara. Hari-hari ini, minggu-minggu ini sangat bersukacita. Karena jemaat hampir setiap hari kirim makanan ke pastori, saudara. Makanya perut saya semakin maju, saudara. Ya, ini akibat perbuatan jemaat, saudara. Gitu ya. Karena perbuatan yang baik maksudnya. Ya, setiap hari ada ingkung ke pastori. Kalau ndak ingkung roti, makanya saya bersukacita. Tapi saya akan lebih bersukacita lagi kalau saya bisa mengerti firman Tuhan dan mendapat pewahyuan yang daripada Tuhan. Ada yang lebih dari soal makan dan minum, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak hanya soal baju baru, tidak hanya soal hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Karena sebagian orang, Bapak Ibu, bersukacita itu karena ada sesuatu yang membanggakan kita. Ada sesuatu yang membuat kita ini senang karena pemberian atau karena hadiah. Nah, di Natal ini banyak hadiah yang kita terima. Di Natal ini banyak berkat yang kita terima. Ya sebenarnya Natal itu kalau secara umum itu hamba-hamba Tuhan, pengerja itu panen, saudara ya. Panen berkat Tuhan karena biasanya jemaat memberikan baju, memberikan bingkisan kepada pengerja-pengerja, kepada gembala itu kalau di sana-sana, saudara ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Menjadi sukacita mereka. Tapi saya mau garis bawahi. Itu sebagian orang bersukacita karena pemberian. Tapi kita pagi ini akan belajar. Seperti gembala-gembala yang sebenarnya dia adalah seorang yang sederhana. Seorang gembala. Tapi dia bisa menikmati sukacita Natal. Sukacita surga Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang akan kita lihat, yang akan kita pelajari, yang membuat gembala itu bersukacita, yang membuat orang yang sederhana itu bersukacita. Saya kata lagi, bukan kesenangan dunia, bukan soal euforia Natal, tapi kembali kepada bicara tentang sikap hati kita yang baik dan benar. Nah, mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama kita baca ayat 15 tadi, ya perlahan-lahan ayat 15. Saya akan pakai Alkitab elektronik ini supaya bisa melihat dengan jelas. Ya, oke. Nah. Lukas 2. 15. Nah, saya bacakan karena kalau di Alkitab itu kecil hurufnya, kalau di HP bisa besar, saudara ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, ya perhatikan, gembala-gembala tadi berjumpa dengan malaikat Tuhan. Lalu mereka berkata begini, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Coba kembali ke slide sebelumnya, Mas Bagas. Ya ini. Jadi yang pertama untuk bisa menerima sukacita Natal, harus ada unsur kalimat kata pergi dan mencari Yesus. Coba saudara katakan pergi. Bahasa Jawanya apa? Bahasa halusnya apa? Kesah, lebih halus meneh apa? Tindakan. Kalau
Kalau kita mau mengalami sukacita Natal, kita harus pergi cari Yesus. Hari-hari ini banyak orang tinggalkan Yesus. Hari-hari ini yang sudah gak mau cari Yesus lagi. Kemarin saya singgung di lansia di Petra. Saya katakan umurnya udah 60, 70, mereka masih bersukacita. Saya katakan, saya detail lagi poin di pertama, saya bilang, cari Tuhan. Cari Tuhan. Gembala-gembala setelah berjumpa dengan malaikat, malaikat pulang ke surga, gembala-gembala langsung berkata, mari kita pergi ke Bethlehem. Untuk apa? Mencari raja yang baru lahir itu. Apa artinya? Coba slide yang berikutnya. Terus, oke. Sebagian orang, Bapak Ibu, yang sering saya jumpai, itu mencari sukacita, mencari damai sejahtera, itu kebanyakan orang mencarinya kemana? Ke mall, sudah saya singgung tadi, ke tempat wisata, ya kan? Lalu mendapat kekayaan, lalu ketika mendapat sesuatu yang baik, mereka menemukan sukacita itu. Tapi saya mau katakan, sukacita itu tidak akan kekal. Karena itu datangnya dari dunia. Jadi begini, saya kasih tahu begini. Tadi kalimatnya katanya apa? Pergi, tindak, lungo. Kalau saudara mau cari baju yang bermerek, kalau saudara pergi ke pasar Karangawen, dapat nggak? Kalau saudara mau beli mobil ke pasar sayur, dapat nggak? Kalau saudara mau beli ikan asin, beli ke toko baju, dapat nggak? Jadi kalau mau beli ikan asin, pergi kemana? Pasar Kobong, pasar ikan asin pokoknya. Haleluya, mulai nangkap sesuatu saudara? Kalimat tadi berkata, pergi. Ketika gembala-gembala menjumpai Yesus, gembala-gembala itu bersukacita. Tapi diawali dengan kalimat kata, pergi, berangkat untuk ke Bethlehem. Saya mau katakan kepada Bapak Saudara, kalau mau cari sukacita, jangan ke mall. Karena ke mall, duit entek, sukacitanya hilang. Saudara bawa duit 1 juta dengan harapan diskon. Ketika sudah pergi ke mall, ternyata nggak ada yang diskon, gelo betul, gelo. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau mau cari Yesus, kalau mau cari sukacita, datanglah ke alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Gembala-gembala pergi kemana Bapak Ibu? Ke Bethlehem. Karena di Bethlehem ada siapa? Ada Yesus. Mau terima sukacita? Cari Yesus. Mau damai sejahtera? Hanya ada di dalam Yesus. Natal ini mengingatkan kepada kita untuk kita kembali mencari Yesus. Mungkin sudah lama hilang dari hati kita. Yesus yang harusnya ditempatkan di tempat yang paling indah di hati kita. Tapi kadang Yesus disampingkan. Yesus disampingkan karena pekerjaan kita. Yesus dinomor-3-kan karena apa? Karena usaha kita. Yesus dinomor 10-kan karena keperluan pribadi kita. Yang sudah begitu, ayo saya ajak mulai pergi kembali dan temukan Yesus itu. Supaya saudara dapat sukacita itu. Kenapa orang kehilangan sukacita? Karena tinggalkan Yesus. Kenapa orang kehilangan damai sejahtera? Karena tinggalkan Yesus. Yang sudah kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Dengan rendah hati, aku mau pergi kepada Yesus. Karena di sana ada sukacita. Haleluya. Natal ini akan mengingatkan kepada kita. Untuk kita kembali cari Tuhan. Saudara,
Nasihat firman Tuhan berkata apa dalam Matius 11? Ini, camkan ini ayat ini saudara. Bisa kelihatan ini saudara? Ini ajakan Yesus. Makanya saya katakan di Natal ini, kalau mau ada sukacita, cari Yesus. Coba kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban. Stop dulu. Hari-hari ini banyak orang yang berbeban berat. Yesus lahir. Kalau kita baca Lukas 2, di situ ada Simeon, di situ ada Hana. Hana berkata apa di situ? Hana menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang yang datang ke situ. Karena apa? Karena orang menantikan kelepasan. Yesus, ini adalah ajakan Yesus yang luar biasa. Kalau para gembala ini dengar suara malaikat Tuhan, berjumpa dengan malaikat Tuhan, di sana ada Yesus, Raja yang baru itu. Dia berangkat. Hari ini, mungkin kita sudah tidak seperti zaman dulu. Yesus lahir di Bethlehem, lalu kita sekarang bondong-bondong ke Bethlehem. Tidak. Coba lihat ayat ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban, berat. Kenapa suruh datang sama Yesus? Coba baca ayat ini. Kenapa suruh datang sama Yesus? Kenapa cari Yesus? Karena aku akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Haleluya. Mau mendapat kelegaan? Haleluya. Cari Yesus. Cari Tuhan. Saya sedih sekali ketika berkunjung ke jemaat. Bu, Pak, besok ibadah ya. Aduh Pak, maaf. Aku wis kadung janji rewang tandur. Bu, dapat bayaran berapa kalau tandur? 50.000. Saya keluarkan uang. Bu, tak kasih uang 50.000, ibu ke gereja. Ya tetap hari ini nggak berangkat, saudara. Nanti kalau sudah ada persoalan, ada masalah, nangis-nangis, Yesus, di manakah engkau? Kenapa engkau meninggalkan aku? Engkau nek wis stroke di tempat tidur, Yesus, mau apa, saudara? Cari Tuhan. Kalau mau dapatkan sukacita dan damai sejahtera, di Desember ini diingatkan oleh Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 berkata apa? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Lagunya berkata apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mau cari Tuhan? Dia ada di tempat ini. Natal ini totalitas Tuhan mengajak kepada kita untuk kembali, untuk cari Dia. Kalau saudara mau hidup tenang. Kenapa hidup kita tidak tenang? Karena jauh daripada Tuhan. Kenapa kita kehilangan damai sejahtera? Karena kehilangan Tuhan. Haleluya. Marilah kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa, saudara. Datangi Dia selagi Dia bisa ditemui, saudara. Amin, saudara.
Mau cari Tuhan? Ketika saudara lemah, letih, lesu, berbeban berat karena capek ke sawah, karena capek usaha kita mungkin gagal, kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita cari, kita pandang wajahnya. Kita akan menemukan sukacita itu, saudara. Sukacita tidak ada di mall. Sukacita tidak ada di tempat-tempat yang mewah, saudara. Tapi hari-hari ini banyak orang ingin mencari sukacita dan damai. Dia mencari popularitas. Dia entertain. Ya, supaya terkenal bagaimana gitu. Saudara, itu mereka sukacitanya di situ. Tapi kita anak-anak Tuhan, cari alamat yang benar. Alamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir buat kita. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu, saya hanya akan bicara dua saja, tapi ini firman cukup keras sekali. Yang kedua adalah menjumpai dan menceritakan. Mari kita baca ayatnya, saudara. Ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tentang apa, saudara? Anak itu. Malaikat memberitahu kepada gembala bahwa anak itu adalah Mesias. Anak itu adalah anak raja. Raja yang lahir sebagai raja damai. Lalu, apa yang dapat kita pelajari? Setelah mencari, maka dia menemukan. Firman Tuhan berkata apa? Carilah, maka akan didapatkan. Ketuk, maka akan dibukakan. Sekarang gembala sudah ketemu dengan Yesus. Dan ketika melihat bayi Yesus, gembala bersukacita. Saya ulangi lagi. Ketika saudara cari Tuhan, saudara yang akan dapatkan adalah sukacita. Tapi setelah mendapatkan Yesus, setelah berjumpa dengan Yesus, kita lihat mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring. Perhatikan kalimat kata menjumpai. Kalau yang pertama tadi kalimatnya apa? Pergi. Ayat 16 kalimatnya apa? Menjumpai dan menceritakan. Slide-nya naik lagi, guys. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua selain kita cari Tuhan, kita harus mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau kita cari Tuhan, maka yang kedua, ayo kita alami perjumpaan dengan Tuhan. Kita alami lawatan Tuhan. Kita menikmati hadiratnya. Kita menikmati kasih-Nya. Kenapa orang berubah hidupnya? Karena mengalami Tuhan secara pribadi. Semoga yang baru baptis ini bisa mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Dan ketika kita mencari Yesus, kita menemukan kasih-Nya, dan kita menikmati perjumpaan itu dengan Tuhan secara pribadi. Apa artinya? Miliki pengalaman dengan Tuhan. Miliki persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan, ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Siapa yang pernah ketemu dengan Tuhan, walaupun lewat mimpi, boleh angkat tangan. Ya, istri saya sudah pernah ketemu, Mas Adi pernah. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan,
itu akan langsung mengalami sebuah perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Ilustrasinya begini. Ada 4 profesor. Ya, 4 profesor itu sedang duduk-duduk ya menunggu pesan makanan. Tiba-tiba ada anak kecil taruh air berwarna biru di sebuah gelas yang tebal. Profesor yang satu berkata, "Wow, ini pasti rasanya pedas dan tidak karuan." Profesor yang kedua, dia menganalisa. Dia tutul gini, lalu dia lihat. Dia berkata, "Ini pasti rasanya kemeranyas." Lalu profesor yang ketiga, dia lihat. Dia liling-liling. Wah, pasti ini rasanya pahit. Lalu profesor yang keempat, dia coba lihat. Wah, kalau ini diminum, wah, paru-parunya bisa jebol. Dia bilang gitu. Terus anak kecil itu lewat. "Halo bapak-bapak, sedang ngapain? Bapak, kenapa pegang-pegang minuman saya? Bapak tahu itu apa?" "Oh, ini air keras, Dek. Oh, ini pahit, Dek." "Ah, salah semua bapak-bapak. Ini air enak. Ini blueberry." Ya diminum. Manis, saudara. Kenapa anak itu berkata manis? Halo? Karena pernah merasakan. Karena sudah mencoba. Saudara akan berkata Tuhan Yesus itu baik kalau saudara mengalami kebaikan Tuhan. Saudara akan berkata Tuhan itu sumber mujizat kalau saudara sudah pernah dapat mujizat daripada Tuhan. Saudara pernah dapat kesembuhan dari Tuhan? Coba angkat tangan yang pernah dapat kesembuhan dari Tuhan. Itu salah satu tanda kita mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Diperhatikan itu. Kalau kita sakit, cari Yesus, yang akan kita dapatkan apa? Kesembuhan. Itu yang dikatakan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Tidak harus dengan tatap muka, tidak. Tapi dia bisa datang lewat kasih-Nya, lewat mujizat-Nya, lewat kemurahan-Nya, saudara. Saya berani berkata bahwa Allah itu Yehova Jireh. Allah yang mengadakan. Kenapa? Karena saya merasakan tidak pernah kekurangan sejak saya dekat dengan Tuhan. Jadi kuncinya kalau mau dapat sukacita dan sejahtera, cari Yesus dan alami perjumpaan secara pribadi. Seperti para gembala, seperti orang Majus. Jangan seperti orang buta yang sedang menyanyi begini. Bintang kecil di langit yang biru, katanya. Kenapa ada kalimat katanya? Ya. Tadi malam kita nyanyi lagu reggae ya. Ayam hitam, telurnya putih, katanya. Kenapa katanya? Kenapa katanya? Karena enggak weruh. Kalau saudara berkata Yesus itu luar biasa, kalau saudara enggak ngalami luar biasanya Yesus, berarti saudara omong kosong. Betul? Tapi saya percaya, kalau saudara cari Yesus di bulan Natal ini, diingatkan untuk kembali cari Yesus dan alami perjumpaan. Ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudara akan mengalami perubahan yang dahsyat. Tahun 2022, saudara menjadi orang yang setia, orang yang semangat. Saya percaya itu terjadi di gereja kita. Kalau saya khotbah di gereja lain, jemaat di sana mengaminkan dan mengalami perubahan. Dan dia telepon saya, "Pak, terima kasih buat firman-Nya. Sekarang saya dipulihkan. Sekarang saya bisa ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan usaha saya dipulihkan." Kenapa jemaat kita enggak? Saya percaya jemaat di sini pasti lebih dari jemaat-jemaat yang lain. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Cari Dia, dekat dengan Dia. Nikmati persekutuan dengan Dia. Haleluya.
Saya percaya ketika saudara mengenali Yesus secara pribadi bukan kata orang, saudara akan mengalami lawatan Tuhan itu. Jangan berkata Yesus itu bisa menyembuhkan, katanya. Tapi saudara harus merasakan itu. Haleluya. Natal adalah Yesus. Natal, kemarin kita sudah diingatkan untuk rendah hati, untuk menyembah Tuhan, untuk memberi persembahan. Hari ini kita belajar lagi bahwa Natal kita diingatkan untuk kembali mencari Yesus dengan sikap yang benar seperti para gembala. Dan kalau sudah ketemu dengan Yesus, yuk berkomunikasi, alami perjumpaan, nikmati kuasanya, nikmati baitnya. Ya, besok Ibu Linda akan jelaskan lebih detail lagi. Ya, sudah saya buatkan khotbahnya, Ibu Linda tinggal menyampaikan. Ini bagus sekali saudara ya, ikuti terus minggu depan saudara ya, seri yang berikutnya. Masih tetap tentang sikap hati juga. Nah Bapak Ibu, yuk saya mengajak 2 poin ini. Yang pertama apa saudara? Cari Yesus. Pergi cari Yesus. Yang kedua, alami apa? Alami perjumpaan dengan Tuhan. Nikmati Tuhan kita. Tuhan kita baik. Ketika kita berkata, Tuhan aku sedang ada persoalan. Kalau kita orang yang sering berjumpa dengan Tuhan, dia cuma bilang, kenapa nak? Aku tahu, aku ada di dekatmu. Lalu kita berkata, Tuhan aku ingin terus bersekutu dengan Tuhan. Menikmati kemurahan Tuhan. Kasih G atau F. Menikmati kemurahan Tuhan. Saudara yang hari ini, seperti firman Tuhan katakan tadi, yang sedang letih, lesu, berbeban berat, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Tuhan ngomong begini, sini nak, orang-orang yang sedang lemah datang kepadaku. Mungkin utang boleh jalan terus, mungkin masalah boleh jalan terus, tapi sikap hati kita diubahkan oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang terus cari Tuhan setiap persoalan kita dan alami perjumpaan dengan kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allahku, rasa tenang. Haleluya, puji Tuhan. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya. Katakan, hanya daripadamu ada kekuatan yang baru. Hanya daripadamu ada kekuatan yang baru. Sertai jalan keselamatanku. Mari sama-sama katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, nikmati hadiratmu. Biarkanlah rohmu, hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara, sebenarnya banyak jemaat kita kalau mau bersaksi. Mas Paem setelah dibaptis mengalami lawatan Tuhan, mengalami perubahan hidup yang sangat luar biasa. Ya, kita lihat
Kemarin ada yang bersaksi juga, setelah kenal Yesus, berjumpa Yesus, mengalami perubahan yang luar biasa. Ada teman kami, saudara. Dia sering dengar orang bilang, mujizat, mujizat. Ning YouTube mujizat bagus. Ning YouTube mujizatnya luar biasa. Pendeta ini luar biasa. Pendeta ini luar biasa. Bisa sembuhkan orang. Tapi orang yang ngomong gitu tidak pernah mengalami mujizat. Lalu teman saya ngomong begini. Mujizat Yesus yang terbesar apa? Air menjadi anggur, itu mujizat yang pertama. Bapak ini dengan santainya ngomong begini. Yang dilakukan Yesus itu kecil. Karena Yesus pernah berkata apa? Kamu akan melakukan perkara yang lebih besar. Bapak ini ngomong gini. Kalau Yesus bisa ubah air menjadi anggur, dia berkata dengan santainya sambil menangis, saya bisa mengubah anggur menjadi mobil. Saya bisa mengubah anggur menjadi kursi. Kenapa begitu? Karena sudah mengalami lawatan Tuhan. Setelah orang ini dibaptis, dia kepenuhan Roh Kudus. Setelah itu, dia tinggalkan yang namanya anggur kolesom. Dia tinggalkan itu congyan. Dia tinggalkan itu whisky, saudara. Ketika dia diingatkan, diparani teman-temannya, ayo, opo, ngobat, ngopi obat istilahnya, saudara. Obat. Ketika dia mau berangkat, dia ingat pertobatannya, perjumpaannya dengan Tuhan. Dia lihat uang, kalau beli anggur sekarang itu kan 60.000, saudara, anggur merah. Gak tahu kalau KTI, kolesom berapa. Berapa Mas Diki? Mas Riki, kolesom berapa? Tahu nggak? Kan teman-temanmu tahu harganya, ya kan? Saya tahu, karena saya sering beli. Kalau anggur kita perjamuan kan pakai itu. Kadang-kadang pakai itu. Makanya nek ngombe, kaget gitu ya. Nah, harganya 60.000 sampai 70.000. Dia keluarkan uang 50.000. Dia masukin lagi, tapi bukan ke dompet, dia masukin ke sini. Sampai di rumah, di kamar, dia masukkan ke dalam bumbung. Dia masukkan ke bumbung 50.000. Setiap dia diajak minum, dia berhikmat. 100.000. Harusnya buat beli anggur, dia taruh di bumbung. Dan lama, semakin lama, 4 tahun kemudian, bumbung-bumbung yang ada di rumahnya itu dibukai semua. Dia bisa bangun rumah, saudara. Gara-gara apa, saudara? Anggur. Dia bisa mengubah anggur menjadi rumah. Dia bisa mudah anggur jadi mobil. Artinya, uang yang harusnya dia buat beli anggur, dia tidak beli anggur, tapi dia tabung. Dan ternyata dia sadar apa yang sudah dihabiskan selama ini sudah berpuluh-puluh juta, ratusan juta hanya untuk minum anggur. Setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Haleluya, saudara. Haleluya. Saudara, saya dulu pernah belajar ninggalin rokok. Maaf yang masih merokok, ya. Merokok itu hak asasi, ya. Tapi ini saya hanya ngasih contoh, saya pernah meninggalkan rokok, ya. Gara-gara saya tinggal tak hitung. Nek ngerokok kan 500 pada waktu itu, ya kan? Kalau ngerokok gitu saya ingat anak saya, si Semi itu masih bayi, ya kan? Nah, dari makan telek kan dengan makan bubur, saudara ya. Gara-gara nggak nangis pengen mabur, ono telek dipangan deh, ya. Kurang ajar dia makan telek, ya. Pada waktu itu telek garing dipangan, ya. Saya dia nangis, saudara, nangis. Buburnya tuh harganya 500. Tapi uang itu saya kantongi di sini buat beli rokok. Ketika saya beli rokok di kantin, saya ke WC, bar makan, saya ngerokok gini. Saya tak sumet gitu, sing metu kebule iki metu gambare saya mikir nangis. Papa, minta bubur gitu, saudara ya. Waduh, terus saya berpikir, yo daripada tak gitu rokok, duit kok diobong, saya pikir. Terus tak celengi. Tak celengi kumpul akeh. Ora tak kena bojoku, saudara, tak gitu rokok nes, saudara. Gitu ya. Tapi di situ lama-lama saya bertobat. Ternyata banyak, harusnya saya uang bon 12.000 setiap hari Sabtu itu buat beli rokok. Sekarang saya enggak bon. Ya saya enggak bon. Saya utuh, duitnya utuh. Duitnya tak utuhin. Biasanya saya kasih istri 400, saya bisa kasih 450, 470. Yang 70 sebenarnya uang rokok, saudara. Haleluya, saudara.
Dan saya bisa beli CD waktu itu, saya bisa beli TV, gara-gara apa? Tinggalin rokok. Artinya apa? Dengan saya bakar buang rokok itu, saya bisa beli TV dan CD pada waktu itu. Zaman saya susah, saudara. Dan akhirnya dipanggil jadi hamba Tuhan. Semua punya cara. Kalau sudah mengalami Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, sesuatu yang buruk itu Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita. Amin, saudara. Mau terima mujizat? Mau terima mujizat? Alami perjumpaan dengan Tuhan. Cari dia terus. Kalau hari Rebo belum ketemu, Minggu belum ketemu Yesus, Rebo cari Yesus. Rebo belum ketemu Yesus, Jumat cari Yesus. Jumat belum ketemu Yesus, hari Sabtu melu pemuda, engkau lah ketemu Yesus. Nek pemuda isi orang ketemu, engkau kebaktian wanita nganggo rok, engkau ketemu Yesus, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, bukakan hati kami untuk kami mengikuti jalan-Mu. Jalan yang benar, jalan yang lurus. Karena hanya Engkaulah tempat perlindunganku, tempat pertolonganku, kubu pertahananku. Aku cari Engkau, aku cari wajah-Mu. Kami temukan kasih-Mu Tuhan. Dan indah bersama-Mu ketika kami mengalami lawatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Jamah hati kami satu persatu Tuhan. Jamah hati kami satu persatu. Semua yang ada di ruangan ini, maupun yang nonton lewat televisi, lewat YouTube, lewat Facebook, semua diberkati Tuhan. Semua mengalami perubahan hidup, semua mengalami lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Metrekan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami, hamba-Mu dan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Dan semua yang mendengar dan melihatnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya menyambutnya dengan berkata, haleluya. Puji Tuhan, saya serahkan kepada pemimpin pujian.